Muhammad Kulit Nolawaso dan teman saya Rahmawati Kajuju. Nah, jadi di sini kami akan memaparkan materi tentang simple present tense. The simple present is a verb tense with two main uses. We ask the simple present tense when an action is happening right now or when it happens regular or unconstantly. Which is why it's sometimes called present indefinite. Depending on the person, the simple present tense is formed by using the root form or by adding s or s to the end. Nah, simple present tense adalah verb tense dengan dua kegunaan utama. Kami menggunakan simple present tense ketika suatu tindakan sedang terjadi sekarang atau ketika itu terjadi secara teratur atau tanpa henti. Itulah sebabnya kadang-kadang disebut present indefinite. Bergantung pada orangnya, simple present tense dibentuk dengan menggunakan bentuk dasar atau dengan menambahkan s atau es di akhir. Selain pengertian tadi simple present tense, juga diartikan the simple present tense is one of several forms of present tense in English. It is used to describe habits, changing situations, general truths, and phrases arrangements. The simple present tense is simple to form. Use as the base form of the verb I take, you take, we take, they take. The person singular I take, as take, and he takes, she takes. Selain pengertian tadi, simple present tense juga diartikan sebagai jadi simple present tense adalah salah satu dari beberapa bentuk present tense dalam bahasa Inggris. Ini digunakan untuk menggambarkan kebiasaan, situasi yang tidak berubah, kebenaran umum, dan pengaturan tetap. Simple present tense mudah dibentuk. Cukup menggunakan bentuk dari kata kerja I take, you take, we take, they take. Orang ketiga tunggal menggunakan s di akhir. Dia mengambil, dia mengambil. Okay, thank you my friend for explaining what simple present tense is. I'm Rahmawati Kajuju. I'm here to explain about rumus simple present tense, contoh dan fungsi simple present tense. Sebelum masuk pada pembahasan, sebaiknya kita tahu terlebih dahulu bahwa untuk membentuk suatu kalimat kita membutuhkan 3 hal, yaitu subjek, predikat, dan komplement. Maka yang wajib hanya 2, yaitu subjek dan predikat. Suatu kalimat juga bisa berbentuk verbal atau nominal. Jadi yang namanya predikat itu gak selalu kata kerja. Dalam kalimat verb, setelah subjek akan diikuti kata kerja. Sementara itu pada kalimat nominal, setelah subjek akan diiringi dengan non kata kerja yang biasa kita kenal sebagai auxiliary verb atau to be atau kata kerja bantu. Secara umum, rumus simple present tense adalah subjek plus verb 1 is atau s plus komplement untuk positif dengan pola verbal. Kalau polanya nominal, maka rumus present tense menjadi subjek plus auxiliary verb atau to be plus komplement. Masuk pada nominal simple present tense. Untuk rumus positif dari nominal simple present tense adalah subjek plus predikat non-verb atau to be plus komplement. Untuk negatif, subjek plus to be plus not plus komplement. Untuk kalimat tanya, to be plus subjek plus komplement. Contoh untuk kalimat positif adalah
I am an international school student, yang artinya saya adalah seorang mahasiswa. Untuk kalimat negatif, she is not an international student, yang artinya dia bukan seorang mahasiswa. Untuk kalimat tanya, is she an international school student, yang artinya apakah dia seorang mahasiswa? Masuk pada verbal simple present tense. Pada kalimat verbal, kamu tidak perlu menambahkan to be atau subjek, karena yang bertugas menjadi predikat adalah verb. Verb di tense ini merupakan bentuk yang dasar, dalam artian mengalami perubahan. Lihat pada contoh, jadi jika kamu membuat kalimat subjek kata ganti orang ketiga, she, he, it, atau singular subject, terdapat beberapa kata kerja yang harus ditambahkan s atau is di belakang. Contoh positif afirmatif simple present tense. I live in Manado. Saya tinggal di Manado. Contoh lainnya, she live in Bali. Dia tinggal di Bali. Contoh negatif simple present tense. Khusus untuk bagian negatif dan kalimat tanya, maka gunakan do atau does atau do not atau doesn't not. Contoh, I don't live in Gorontalo. Saya tidak tinggal di Gorontalo. He does not live in Kalimantan. Dia tidak tinggal di Kalimantan. Untuk contoh simple present question atau integratif, jadi do I work? Apakah saya bekerja? Atau does he work? Apakah dia bekerja? Untuk contoh lainnya dari kalimat positif simple present tense adalah he wants to be a soldier. She likes strawberries. Dan another example untuk kalimat negatif adalah they don't have any food. My best friend doesn't like you. Untuk contoh kalimat integratif atau untuk contoh kalimat interrogatif atau kalimat tanya, do they talk a lot? Does he play basketball? Tadi adalah contoh-contoh dari simple present tense beserta rumusnya. Sekarang masuk pada fungsi simple present tense. Apa sih fungsi dari simple present tense ini? Yang pertama, general truth, menyatakan kebenaran umum atau kebenaran mutlak. Yang kedua, repeated actions atau menunjukkan aktivitas sehari-hari. Yang ketiga, express feelings atau emotion, mengekspresikan perasaan atau emosi. The scheduled event, membicarakan acara dalam waktu dekat. Dan yang terakhir, command atau instruction, menyatakan perintah atau instruksi. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.